Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Samsa Mubarok, dengan NPM 182151008 akan menyampaikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa. Mengambil penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa ini dilatar belakangi oleh matematika merupakan disiplin ilmu yang khas di mana selalu erat kaitannya dengan ide-ide, konsep-konsep abstrak yang disusun secara hierarkis yang mana kekhasannya inilah yang menjadikan matematika itu sebagai disiplin ilmu yang memiliki kekhasannya tersendiri. Nah, mata pelajaran matematika ini sangat perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi pun tanpa terkecuali. Nah, pelajaran matematika itu tidak hanya sebagai pelajaran yang penting, tetapi matematika merupakan pelajaran yang menjadi standar untuk diujikan ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang mana nantinya akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat menurut Ramdan tahun 2018, yaitu matematika berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar meliputi kecakapan, berpikir kritis, logis, inisiatif, dan berpikir kreatif, yang nantinya itu sebagai bekal untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Nah, dalam mempelajari materi, peserta didik itu pasti mempunyai karakteristik tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu karakteristik siswa yang perlu diperhatikan pada saat proses belajar mengajar adalah gaya belajar. Guru mempunyai kewajiban untuk memperhatikan aspek gaya belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Karza tahun 2013 bahwa guru harus bisa mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi, yang mana harus bisa memahami dan mengerti bentuk dan gaya belajar setiap siswanya. Karena ini merupakan hal yang kecil yang akan mempengaruhi berhasilnya pembelajaran. Jika guru melaksanakan pembelajaran memperhatikan aspek gaya belajar setiap siswa, nah jadi maka pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan dan siswa pun akan cepat paham dengan apa yang mereka ketahui dan mereka pelajari. Nah, jadi berdasarkan uraian tersebutlah penulis ini saya melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa SMA. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis matematis? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Dan yang ketiga yaitu, apakah terdapat pengaruh gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis matematis? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu kemampuan berpikir yang efektif dan efisien karena dapat menganalisis dan memecahkan masalah, menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang harus diyakini dan dilakukan. Karena sejatinya, kemampuan ini merupakan suatu kemampuan yang harus ditekankan pada generasi muda supaya nantinya itu mereka paham akan pentingnya kemampuan ini untuk sumber daya manusia dalam mengembangkan diri dan bisa melewati perubahan dan perkembangan zaman saat ini. Nah, kemudian gaya belajar merupakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang. Pemahaman akan suatu pelajaran pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, gaya belajar itu bisa dikatakan style atau cara seseorang untuk memahami pengetahuannya dengan sendirinya. Nah, hal ini yang menentukan seseorang paham sesuatu akan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan.
Pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Setiap orang itu mempunyai gaya belajar yang mana mempunyai karakteristik tersendiri dalam memahami dan mengolah suatu informasi. Nah, begitupun kemampuan berpikir kritis mempunyai aspek tersendiri. Sehingga jika kriteria aspek kemampuan berpikir kritis tersebut sejalan dengan cara seseorang untuk menyerap dan mengolah informasi, maka kemampuan siswa pada aspek tersebut sangat baik. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian berpikir kritis matematis. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengertian gaya belajar. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama manfaat teoretis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoretis, yaitu pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian-penelitian yang akan datang bagi peneliti yang selanjutnya. Kemudian manfaat praktis, yaitu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui apa itu kemampuan berpikir kritis matematis, kemudian apa itu gaya belajar, dan pengaruhnya apa gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kajian teoretis. Menurut Hidayat 2017, Ningtyas, kemudian Kusuma, Sumarno, dan Sabandar tahun 2015 berpikir kritis matematis merupakan kemampuan yang sistematis untuk menggabungkan pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematis yang dapat digunakan di dalam menyelesaikan masalah matematis. Nah, menurut Ennis 2015, berpikir kritis itu adalah berpikir reflektif dan masuk akal yang difokuskan pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Nah, sedangkan menurut Hidayat, berpikir kritis matematis itu merupakan dasar proses berpikir dalam menganalisis argumen dan menghasilkan produk berupa gagasan terhadap makna yang dapat mengembangkan pola pikir secara logis. Nah, kemudian di sini ada indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis. Nah, di sini bisa teman-teman bisa dilihat untuk indikatornya. Yang pertama yaitu ada elementary clarification atau memberikan penjelasan sederhana. Kemudian yang kedua ada basic support, yaitu membangun keterampilan dasar. Kemudian yang ketiga ada inference, yaitu menyimpulkan. Yang keempat ada advanced clarification atau memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian yang kelima yaitu ada strategies and tactics atau strategi dan taktik. Nah, kemudian hasil penelitian yang relevan. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik visual mampu mengidentifikasi permasalahan dan mampu membuat kesimpulan secara generalisasi, cenderung teliti terhadap detail, sering menjawab dengan singkat ya atau tidak, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata, serta kesulitan dalam hal membayangkan permasalahan, perhitungan, dan menerjemahkan soal. Nah, jadi peserta didik auditorial mampu mengidentifikasi masalah, mampu membuat langkah penyelesaian masalah dengan baik, mampu membuat kesimpulan secara generalisasi, cenderung kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, dan mempunyai masalah dengan pekerjaan visualisasi serta kesulitan dalam hal mengerjakan soal dan perhitungan bentuk akar. Peserta didik kinestetik mampu mengidentifikasi permasalahan, mampu memberikan penalaran cukup baik, cenderung belajar melalui manipulasi dan praktik, lebih suka menggunakan cara-cara yang berbasis eksplorasi, berbicara dengan perlahan, dan selalu berorientasi pada fisik serta kesulitan dalam hal menginterpretasikan situasi. Dan penguasaan konsep abstrak adalah intisari dari keseluruhan isi dari artikel yang telah dibuat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kerangka teoretis. Nah, berpikir kritis merupakan suatu proses yang mana tujuannya agar kita dapat membuat keputusan yang masuk akal, sehingga apa yang kita anggap terbaik tentang sesuatu kebenaran dapat kita lakukan dengan benar.
Nah, berpikir kritis dalam matematika itu berarti berkaitan dengan kemampuan dan disposisi untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, dan menggunakan strategi kognitif dalam menggeneralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi situasi matematis yang kurang dikenal dengan cara reflektif. Nah, kemudian gaya belajar merupakan cara atau style yang dimiliki setiap individu dan memiliki perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini itu berkaitan dengan bagaimana individu itu bisa memahami dan mengolah baik informasi yang didapat ataupun diterimanya. Dengan gaya belajar, setiap individu nantinya akan membantu memahami materi dan informasi yang didapat dengan cara sendiri untuk mudah dipahami. Nah, kemudian untuk fokus penelitian, penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati itu perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Nah, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami sesuatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapailah suatu pemahaman yang ada. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Nah, menurut Sugiono tahun 2016 menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen. Nah, di mana peneliti itu adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Menurut Spradley, dalam Sugiono 2016, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Menurut Sugiono 2016, wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti itu ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Nah, Susan Steinbeck dalam Sugiono 2016 juga menjelaskan bahwa dengan wawancara maka peneliti itu mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Nah, kemudian ya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan instrumen pendukung, seperti yang dijelaskan dalam Sugiono 2016. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Nah, peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus, memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan. Nah, kemudian teknik analisis data. Nah, langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis di lapangan menurut Mills and Haberman dalam Sugiono 2016 yang meliputi data reduction, kemudian data display, kemudian conclusion drawing, seperti itu. Nah, kemudian waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk penyampaian proposal kualitatif telah selesai. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.